Baik, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda di acara yang sudah lama sekali saya tidak ada di sini, yaitu Manage Your Mind. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya akan menemani sampai 1 jam ke depan. Dan tema yang menarik pada saat ini senyampang dengan persiapan kita untuk Idul Adha. Tentunya kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu tips aman dan sehat untuk memilih hewan kurban di tengah wabah PMK. Tentunya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang memang sudah ahlinya. Ya, kita perkenalkan, beliau adalah Bapak Kiai Haji Samsul Hadi. Beliau berasal dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah di daerah Bantul. Mari kita sapa. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya ini? Alhamdulillah. Pondok pesantrennya? Alhamdulillah. Sekarang mulai bangun lagi. Oh gitu. Gedung lantai 2 baik asrama maupun SMK. Oh gitu. Jadi ini SMK-nya bayar tapi ya, bukan gratis ya? Untuk SMK bayar 1 bulan 300.000, tapi untuk pondok pesantrennya gratis. Untuk makan semua gratis. Nah, kalau anak-anak pesantren ini masuk ke SMK Pak, nggak bisa gratis? Kalau misalnya mereka... Kalau masuk ke SMK untuk anak pesantren yang ada di dalam itu ada kompensasi dari pengurus. Jadi tidak disamakan dengan yang dari luar. Oh, ini bukan yatim piatu ya Pak ya? Bukan. Kalau yang yatim piatu dan duafa 100%. Oke, baik. Jadi pesantren selalu berkontribusi kepada pendidikan ya Pak di negara ini. Baik Pak Pak Yai, ini saya panggilnya Pak Yai. Panggilannya siapa Pak Yai? Pak Samsul apa Pak Hadi? Pak Samsul aja. Oh Pak Samsul, Pak Yai. Lebih rileks. Nggih. Nyun sewu panjenengan aslinya dari mana? Asli kalau dari orang tua, dari nenek-nenek Madura. Oh, baik. Madura. Terus orang tua nih, dua-duanya ini? Orang tua dua-duanya, itu nenek dari Madura semua. Tapi sudah lama tinggal di Jawa. Di Jawa. Kita kelahiran Jawa. Kok di Malang? Di Malang saya di Desa Sumberbening, Kecamatan Bantul, istilahnya dekat Pantai Balikambang. Oh, Bantul tuh di daerah Balekambang, kok saya baru enggak ya? Saya pikir Bantul itu cuma ada di Jogja. Ternyata di daerah Balekambang ada Bantul juga ini. Bantul. Kalau Jogja Bantul. Oh, Bantul ya. Iya. Baik. Ini Pak Yai, kan ini sudah mendekati Idul Adha. Mungkin pemirsa ini butuh informasi yang valid ya, supaya hatinya tenang gitu ketika melaksanakan ritual dari Idul Adha ini ya Pak. Pak Yai, pengertian penyakit mulut dan kuku untuk hewan kurban itu sebenarnya apa Pak? Kalau penyakit mulut dan kuku itu yang ngetren kan akhir-akhir ini sudah di media. Jadi banyak penyakit mulut, penyakit kaki kan gitu. Tapi kalau di Islam sendiri itu memang dianjurkan hewan diantaranya sebagai syarat hewan sah kurban adalah harus yang sehat. Jadi bukan sehat itu hanya mulut dan kaki saja. Oke. Jadi harus betulkan. Jadi ada kriteria 4 yang dilarang untuk buat kurban. Yaitu 1, hewan yang matanya tinggal 1. Atau kata orang Jawa PC, itu tidak diperbolehkan. Berarti itu kan juga sakit, penyakit kan itu. Terus nomor 2, yaitu hewan yang pincang, kakinya umpamanya hilang 1, pincang, itu juga tidak boleh. Nomor 3, inilah yang sekarang ngetren adalah hewan yang sakit. Sakit itu bukan hanya sakit mulut atau kuku saja. Yang penting sakit. Entah itu sakit tidak mau makan, entah itu sakit yang lain seperti kudis, itu kan juga sakit, itu dilarang. Jadi harus betul-betul sehat. Dan yang keempat, itu yang tidak boleh adalah hewan yang sangat kurus. Jadi 4 inilah di syariat Islam tidak diperbolehkan untuk dikorbankan. Makanya bagi orang Islam sendiri yang sudah memahami agamanya secara mendalam, tidak terkejut adanya penyakit PMK ini.
Gitu. Ini kayaknya sudah memang salah satu penyakit pada Sudah hewan penyakit ya. pada hewan. Oke. Jadi mungkin kabar yang lagi santer ini sebenarnya untuk mengingatkan umat bahwa jangan mengorbankan binatang yang sakit seperti itu ya Pak. Betul, Kira-kira betul. ya. Nah, Pak, syarat hewan kurban sah menurut syariat Islam selain itu tadi yang tidak sakit itu. Apakah ada yang lain, Pak Yai? Ya, yang lain itu harus diperhatikan. Jadi selain yang sakit itu diperhatikan. Istilahnya seperti domba. Domba itu harus yang usianya itu 2 tahun memasuki 3 tahun. Kalau yang kambing Jawa atau orang bilang wedhus kacang, ya itu yang sudah poel kan gitu. Juga yang usianya itu. Sudah apa, Pak? Poel, jadi dalam arti giginya sudah lepas 2. Oh, saya kan nggak tahu. Giginya, gitu ya? Menunjukkan apa? Menunjukkan, kenapa sih kok harus usia segitu? Menunjukkan hewan itu sudah dewasa. Oh, akan balik. Oh, dewasa ya? Dewasa. Terus ya, sapi pun gitu. Nah, itu harus yang usia 2 tahun. Yang memasuki usia ke 3 tahun. Unta pun juga begitu. Itulah kan. Jadi tidak, istilahnya kan sekarang ada sistem penggemukan domba. Nah, kadang 1 tahun sudah besar. Nah, ini harus diperhatikan. Baik yang mau kurban dan juga para pedagang jangan sampai membohongi si kurban. Dalam arti, oh ini lebih besar. Bagi orang awam, wah ya besar, wah berarti ini tapi faktor usia yang menjadi ukuran. Oh gitu ya Pak ya. Ya, oke, terus ada lagi nggak Pak? Tadi nggak boleh sakit tadi ya. Udah, terus kemudian ini perihal usianya ini ya. Siap. Itulah yang paling pokok itu adalah jadi itu ini masalah dasarnya, kurban. Oke, Pak Yai. Apa sih sebenarnya yang melandasi ritual kurban ini sampai sampai udah ratusan tahun kali ya? Ya, kalau kita cerita awalnya kan dari Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu jelas. Tapi yang paling pokok di kurban kalau di Islam itu adalah setiap agama, setiap ibadah kita selalu ada 2 rangkaian. Selain vertikal maupun horizontal, selain kepada Allah juga sosial. Satu misal, di dalam Islam kita melaksanakan puasa 1 bulan Ramadan. Ini bisa diterima puasa kalau kita, padahal puasa adalah ritual kepada Allah. Nah, ini bisa diterima kalau kita sudah melakukan sosial kepada masyarakat, yaitu mengeluarkan zakat. Jadi di dalam Islam itu selain kita ritual khusus kepada Allah, juga sosial diberikan. Kurban pun juga begitu. Haji bagi yang mampu adalah ritual kepada Allah. Lah, bagi yang tidak mampu haji diantara juga ada keringanan istilahnya, tapi pahalanya ya juga besar. Apa? Kita mengeluarkan kurban. Jadi bersosial. Dan itu yang paling utama menekankan adalah bagaimana kita mengkorbankan istilah yang kita miliki demi untuk ibadah kepada Allah dan juga sekaligus untuk bersosial di masyarakat. Oke, berarti keseimbangan ya. Keseimbangan. Oke, berarti keseimbangan antara yang di atas dan hubungan. Makanya kalau kita hanya baik ke atas, Allah pun tidak akan menerima. Jadi harus seimbang, balance. Jadi makanya hablunallah juga habluminannas. Jadi begitulah, kalau Islam ini dilakukan semacam itu, tidak ada istilahnya kita itu akan menjelekkan yang lain, karena sudah menjadi kudrat iradat Allah. Iya, sepakat Pak Yai, benar ya. Jadi itu memang harus dimaknai benar ya. Enggak cuman kadang-kadang cuma menggugurkan kewajiban gitu kan, banyak gitu dong Pak. Iya, tidak hanya melaksanakan ritual semata, tidak, tapi apa di balik itu? Kenapa sih kok harus berkorban? Dan berkorban tata demikian itu untuk istilah melatih kita itu harus disiplin. Tidak syukur-syukur hewan
sembelih terbagikan orang, padahal itu hewan itu penyakitan, kan hakim gitu loh. Ngajeni, menghormati. Lah, kalau memberikan menghargai. kepada orang, berikanlah sekiranya kita sendiri pun mau menerima. Kalau kita tidak mau dikasihkan orang kan. Iya, itu biasanya kan, gitu ya. Lah, Gak seneng dikekno, seneng dipekek, digenggam. di ajaran kita kan tidak semacam itu. Makanya korban Bagus sekali. ada kriteria semacam itu. Baik, jadi itu tidak melekati harta ya Pak ya, untuk Iya, bisa berbagi itu tadi ya. berbagi di antaranya. Jadi berbagi kepada sesama, dan di situ tidak ada batasan sebenarnya gitu. Jadi di antaranya orang yang fuqara, yang tidak mampu. Dan tidak harus, oh ini korban kita bagi pada musim saja, tidak. Jadi semua, baik. ya, itu secara sebenarnya, ya ada sebagian pemahamannya itu hanya untuk kalangan, musim saja. Nah itu, makanya kalau belajar agama kan harus diperdalami. Betul. Ya, kita itu kan semua itu al-insan, manusia sama, haknya sama. Ini Di adalah bidang sosial. kebiasaan yang baik ya, suatu kebiasaan baik yang dilakukan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, bisa menjadi apa ya, gaya hidup lah ya, jadi Ya. bersedekah, berbagi, Nah, seperti betul, itu ya betul. Pak. Makanya yang baik diusahakan biasa. Jadi diusahakan membiasakan yang baik. Ya, Itu yang ya. paling utama. Iya. Nah, ini tadi kisah dari Nabi Ibrahim itu apakah memang sesuatu yang nyata, Pak? Menurut di agama kami, dalam Al-Quran memang ada nyata. Cuma kan itu sebagai tebusan dari Allah bahwa Nabi Ibrahim tidak ada disembelih lah, Ismail. Nah, kenapa? Karena untuk menguji sampai seberapa sih cintanya. Nah, sebenarnya kan kita gitu. Kurban itu umpama kamu diminta untuk berkorban, jangankan kepada Sang Pencipta. Kadang kita oleh seorang kekasih, kalau memang kamu cinta, berkorban apa pada kami? Kan gitu Pak. Untuk pembuktian lah kita sebagai hamba kepada Sang Khalik, sebenarnya begitu. Lah itu akhirnya, berarti saya harus berkorban. Oleh Allah dicontohkan kambing, domba. Lah kita untuk berkorban itu sebenarnya ya bukan itu Bukan saja. hanya domba saja ya, karena di sana memang banyaknya domba ya Pak. Jadi apapun yang akan kita, nah jadi kondisional lah untuk masalah korban. Baik. Ini saya udah ketemu pertanyaan yang saya selalu bertanya-tanya nih Pak ya. Oke, baik Pak ya, kita break sejenak. Tentunya pemirsa Dhamma TV, kita akan teruskan bincang-bincang kita di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Ya, baik pemirsa Dhamma TV, selamat datang bagi Anda yang baru saja memutar channel MYM di Dhamma TV. Dan tentunya bahasan kita masih terkait dengan persiapan kita untuk Idul Adha. Dan tentunya ini banyak sekali pengetahuan yang harus dimengerti, dimaknai, agar apapun yang kita lakukan itu menjadi sempurna manfaatnya, seperti itu, saya rasa begitu ya. Ini Pak Yai, saya mau nanya lagi nih, emangnya harus kambing, domba, sapi, onta ya Pak? Apa ada bisa yang lain nih Pak sebenarnya? Memang di dalam syariat yang dianjurkan itu kambing, sapi, onta. Itu kan bagi yang mampu. Tapi umpamanya, wah saya punyanya ayam gimana? Ya tidak apa-apa dikorbankan ayam, tapi dalam arti bukan dengan korban ayam seandainya dia sudah kaya menggugurkan, tidak, tapi untuk melatih sosial. Memang latih sosial itu harus dilatih sejak dini. Disiplin gitu ya. Disiplin, jadi punyanya apalah, dari berkorban itu punyanya apa saja. Dan berkorban atau beramal baik itu tidak tergantung di bulan Idul Adha saja. Setiap hari, setiap saat. Dan nanti kalau kita terfokus di bulan Idul Adha, begitu ada tetangga yang sangat membutuhkan, oh enggak, ini belum waktunya, masakan begitu. Iya, benar. Jadi harus setiap saat berkorban demi untuk kemaslahatan kepentingan secara umum. Baik. Jadi inti dari ajaran berkorban ini
menjadi sebuah kebiasaan baik ya, menghidupkan welas asih juga ya, Pak Yai. Iya begitu. Jadi istilah melatih sosial, melatih kepekaan hati kepada orang. Makanya dalam hadis mangkana lahu malun falyatasad bi malihi. Orang yang punya harta, sedekahkan dengan hartanya. Saya tidak punya harta, wa mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Saya punyanya ilmu, ya dengan ilmunya. Saya ilmu nggak punya, terbataslah pendidikan, harta nggak punya, wa mangkana lahu quwatun falyatasaddaq bi quwwati. Mempunyai tenaga, ya dengan tenaga, pikiran kita bantu. Itu juga termasuk sebagian dari cara melatihnya, yaitu berkurban. Jadi kurban tidak harus dimenangi hewan. Yang dimana kurban itu hewan, yaitu di waktu bulan Idul Adha. Oke, peringatan. itu. Mengingatkan selalu. Mengingatkan itu. Dan nanti kalau tidak ada Idul Adha berarti kita tidak mau berkorban kan gitu. Iya. Nah, makanya gitu. Baik. Jadi kita memahami semua pemirsa Dhamma TV. Jadi peringatan itu untuk mengingatkan kembali ya, refresh kembali dan tentunya harapannya menolong itu, berkorban itu tidak hanya pada peringatannya saja, tetapi menjadi suatu cara hidup kita di mana kita bermasyarakat untuk misalnya tetangga ada yang membutuhkan, karena sudah terbiasa itu akhirnya peka kepada keadaan. Baik, saya rasa itu mungkin bisa dimengerti ya oleh masyarakat, karena banyak sekali pokoknya aku korban lek bentahun ya wedhus tok wis atau iku. Habis itu udah dimintain tolong. Enggak, aku pura-pura nggak tahu. Nah, itu yang kurang baik. Bukan itu maksudnya ya. Bukan itu maksudnya. Jadi kurban itu selama kita mampu, tidak harus berupa hewan apa. Jadi apa yang dibutuhkan di tetangga kita, apa yang dibutuhkan oleh saudara kita, baik itu seagama maupun, dan karena masalah sosial itu semua sama. Ya. Jadi agama itu yang tidak sama kan masalah akidah, keyakinan di dalam, tapi di bidang sosial semua agama sama, sosial, bermasyarakat, berbagi, kan semacam itu. Iya, sebagai makhluk sosial. Ya, begitulah. Tidak ada perbedaan. Karena Allah menciptakan ini, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu. Dan di situ Allah menjelaskan fastabiqul khair, berlomba-lomba. Seandainya Allah ciptakan manusia itu satu kelompok, satu agama, kan tidak bisa kita itu fastabiqul khairat. Nah, berlomba-lomba. Akhirnya dengan ada saudara non-muslim, Hindu, Buddha, kita fastabiqul khair, berbuat berlomba baik. Aku lewat jalan ini, berbuat baik, kamu jalan ini. Ternyata Gusti Allah senang mengadakan kompetisi ya. Begitulah. Lomba yang terbaik. Ya, harus kita hidup ini berbuat yang terbaik. Ya, oke, baik Pak Yai. Ini jadi ini tidak hanya di Muslim saja, untuk jiwa sosial, karena kita adalah makhluk sosial yang seharusnya benar-benar peduli dengan kehidupan sosial kita. Betul. Ya, Pak Yai ya. Rada pinter didik aku dino iki. Meguru ini yang suka weruh. Baik Pak Yai, balik lagi nih tips aman dan sehat ini. Pak Yai, tips memilih hewan kurban di tengah wabah. Ini kan katanya dengar-dengar ada wabah PMK ya, karena saya tidak berhubungan dengan para peternak gitu. Jadi saya nggak ngerti nih. Gimana Pak milihnya Pak? Kadang-kadang kan anak juga ya pedagang nakal loh, Pak Yai. Betul. Nggak bisa kita gebiak uya terus semuanya pada ngerti gitu, terus pada sesuai dengan ininya. Kan ada yang nakal nih, gimana nih Pak Yai tipsnya Pak Yai? Alhamdulillah pemerintah sekarang baru-baru ini setelah adanya PMK itu langsung bertindak cepat, pemerintah terutama di daerah-daerah yang di situ lumbung ternak penggemukan. Nah, makanya bagi kita masyarakat umum sudah ditawarin oleh pemerintah seperti di Pasuruan, kalau memilih hewan untuk kurban dari dinas kesehatan, istilahnya dari dokter hewan menyiapkan diri untuk membantu sampai pemotongan. Nah, itu dari pemerintah. Makanya sebenarnya kita harus motong diri berarti ya? Tidak harus motong sendiri, karena
ibadah seperti muamalah, ibadah sunnah muamalah, yang sistem muamalah kan ini tidak harus kita sendiri. Jangankan istilahnya orang awam, Pak Yai pun tidak keseluruhannya bisa berani menyembelih. Iyalah Pak. Makanya itu. Serem lah, ngeri aku. Apakah kita harus terus melihat? Lah, apalagi kalau ibu-ibu, kalau beli sapi mau yang besar, apa berani? Jangankan nyembelih, nuntun deketin aja kan tidak berani. Nggak berani Pak, pemanah nangis bisa. Bisa diwakilkan semacam itu. Oh keren, saya baru tahu nih Pak Yai. Jadi sebenarnya pemerintah sudah menyediakan lumbung-lumbung ini tadi. Iya, istilahnya pemerintah sekarang sudah mempersiapkan istilahnya bagi istilahnya yang mau kurban bisa langsung menghubungi seperti dinas kesehatan. Oh, ke dinas kesehatan ini arahnya iya, ya, kesehatan, alurnya. Iya, bagi hewan sudah disiapkan sampai menawarkan seperti di Pasuruan penyembelihannya pun gratis di tempat penyembelihan hewan kurban untuk mengantisipasi bagi satu masyarakat yang mau kurban kurang paham, dua pedagang-pedagang yang nakal. Oh iya, gitu. Oke, jadi aman nih Pak ya? Aman. Oke, ini sekarang misalnya nih awam nih, nggak punya komunitas lagi, pengen korban nih. Jadi harus apa nih? Ke dinas kesehatan. Pak, saya mau korban nih. Gitu misalnya gimana nih Pak alurnya? Bisa nggak misalnya nih? Ya, ada dua alternatif. Satu, kepada panitia yang betul-betul itu amanah. Ya ini taunya gimana Pak? Nah, umpamanya di Kabupaten Malang seperti di masjid-masjid kan banyak istilah yang panitia menampung hewan kurban. Nah, datangin dan insya Allah semua panitia yang berani menangani kurban itu sudah tahu betul syarat mutlak hewan yang boleh dikurbankan. Nah, tapi kalau si niat kurban tadi langsung beli sendiri hewan ke istilahnya tempat jual beli, kan banyak tuh di jalan-jalan itu kan banyak mengkhawatirkan. Itu bagi yang betul-betul masih awam. Tapi kalau dia itu sudah bisa memilih, bisa mengerti hewan ini sehat dan tidak termasuk memenuhi syarat apa tidak apa-apa. Tapi dengan adanya PMK bagi yang mau kurban sapi, alangkah amannya dia berkoordinasi sama dinas kesehatan hewan. Jadi sudah ada istilahnya tempatnya sudah dijelaskan, kamu di sana istilahnya ada posnya masing-masing, tinggal kita mencari. Atau biasanya memang dikumpulkan di masjid ya Pak. Baru masjid itu memang sudah ada kaitannya dengan dinas kesehatan kali ya Pak? Iya sudah, biasanya yang kalau di kota-kota sudah koordinasi dengan keadaan yang semacam ini. Jadi biasanya gitu, kecuali yang panitia tadi ya katakanlah panitia abal-abal kan gitu. Ada. Ya ada juga ya. Jenenge menungso yo. Lah jeneng menungso istilahnya panitia abal-abal itu dia ingin nganukan kurban di situ menampung, tapi tidak mikir ini terkontaminasi penyakit PMK atau tidak, yang penting banyak hewan yang dikorbankan situ umpamanya. Itu kan dengan keadaan gini sangat mengkhawatirkan. Oke, jadi pemirsa Dhamma TV, kenapa acara ini dengan tema ini diadakan? Karena ini benar-benar harus dimengerti, harus difahami betul. Difahami betul oleh masyarakat bagaimana yang namanya berkurban nanti ya di Idul Adha ini. Ya, oke. Jadi saya cuma bayangin gini loh Pak ya, di jalan tiba-tiba nih di jalan lu ada banyak sekali orang jualan kambing nih. Kita nggak tahu nih siapa gitu kan. Terus kita biasanya datang nanti minta dikirim ke masjid A. Biasanya juga kita nggak datang tuh Pak. Tolong ya nanti disumbangkan aja ke ini gitu. Kita udah nggak tahu loh Pak alurnya kayak gitu. Apakah itu berkorban yang baik Pak sebenarnya Pak? Berkorban yang baik itu yang bagaimana ya? Iya. Kan begitu tuh alurnya itu. Satu, berkorban baik adalah berkorban yang sesuai syarat-syaratnya, memenuhi syarat semua. Ini berkaitan kayak sistem online nih akhirnya kan gitu. Nah, makanya itu yang paling diutamakan, yang harus betul-betul dimengerti
adalah satu, kita mengetahui si pedagangnya. Oh, udah kenal gitu ya. Sudah kenal. Oh, iya, Nah, karena apa? Kalau kita tidak kenal, apalagi sistem online kan jarak jauh. Yang dibutuh nanti hewan yang gemuk. Oh iya, Wah, anu harganya yang gemuk sekian. loh ya, gitu Wah, ya. ini hewannya Per kilo berapa gitu? Nah, begitu dibeli nanti yang disembelih bukan itu. Oke Pak, Nah, sebentar. Sebentar Pak Yai, kita break dulu. Baik, Pemirsa Dema TV, sangat menarik sekali pengetahuan ini dan tentunya tetap ikuti, jangan kemana-mana. Ya, pemirsa Dama TV, bagaimana sampai di sini sudah mulai memahami bagaimana sebenarnya berkorban yang benar. Jadi biasanya kan nyun sewu, kalau saya telepon tek langsung kirim ke sana gitu. Suatu saat saya dikomplain karena kambingnya kurus. Saya nggak ngerti sama sekali nih antara kambingnya harus bagaimana. Dan namanya juga saya pedagangnya wis kadung percaya gitu, betul, Pak betul. Yai. Tapi kemungkinan untuk apa selip kayak gitu tuh sangat mungkin ya Pak ya. Sangat mungkin. Jadi Memang dalam ajaran kita istilahnya sistem, kalau sekarang lah sistem online semacam itu apa boleh apa tidak? Boleh. Jadi ada ulama yang memperbolehkan. Hadis dari Ibnu Qudamah dan Al-Ghuni itu diperbolehkan, tapi harus yang paling kita khawatirkan dengan sistem online itu adalah soal amanah. Maka kalau kita ingin kurban sistem online pembeliannya, itu harus betul-betul kepada pedagang dan kalau bisa yang kenal. Karena apa? Kalau kita tidak kenal, tahu-taunya kita buka ada di YouTube apa, oh ini kambing begini-begini, mengkhawatirkan. Nanti yang dikirim oleh pihak pedagang online tadi adalah hewannya bagus, besar. Nah, sedangkan kiriman tadi bukan kepada kita hanya menunjuk, tolong kirim ke pantai ini. Nah, akhirnya kita beli harga berapa sekian. Kita sudah persyaratannya sudah lengkap umpamanya dari usia, sehatnya. Ternyata begitu kirim, "Loh Bu, sampean beli kambing tuh berapa?" Umpamanya 5 juta loh. Kok kecil banget, kurus Bu. Loh, masa kurus? Padahal tawarkan saya. Lah itu yang dikhawatirkan. ya ada ketidakjujuran. Ketidakjujuran. Jadi online itu ya satu sisi enak kita Praktis, praktis, pasang tapi praktis. juga sana juga praktis dalam menipunya kan gitu. Makanya haruslah berhati-hati. Gitu. Praktis dimakan gitu. Nah. Nanti tentang online kita bahas di episode berikutnya ya Pak Yai. Ini saya ingin nanya lagi nih, Pak, memilih hewan, bolehkah hewan yang pernah sakit itu dikurbankan? Pernah sakit tapi sudah sembuh, Ya, gitu. ya, boleh tapi dilihat sakitnya sakit apa, kan gitu. Gak boleh sakit hati, yang Nah, jelas. kalau yang nggak boleh itu kan istilahnya hewan yang kakinya istilah pincang, Oke. itu jelas sakit permanen. Iya, cacat lah ya istilahnya ya. Terus matanya hilang satu, Cacat permanen. itu, Pak. Dalam arti kalau tidak selain ini diperbolehkan yang sakit, tapi dengan istilahnya harus betul-betul kita itu konsultasi dengan orang yang lebih ngerti. Taruhlah dokter hewan, betulkah ini sudah sembuh? Seandainya kan sekarang banyak kita lihat di TV yang kena papar PMK ternyata bisa sembuh. Nah, semacam gitu itu ya. kan. Boleh berarti ya? Boleh apa tidak? Kalau memang betul-betul sembuh, itu yang mengatakan harus ahlinya. Oke, baik. Bukan pedagang. Kalau pedagang walaupun sakit, sudah sembuh. Karena demi lakunya. Iya. Makanya benar. harus yang mengatakan sehat itu siapa, yang sakit itu siapa, harus ahlinya dalam arti dokter hewan, bukan si pedagang. Kalau pedagang walaupun padahal masih sakit, sehat ini, ya kan gitu. Penting laku. dari sudut Jadi harus pandang macam. ahlinya yang Betul, mengatakan. betul, betul. Kalau tanya pedagang, ahlinya menjual. Barang Nah. sakit pun dijual ya Pak. Dijual, pasti bilangnya sehat. Baik. Jadi ternyata tidak sesederhana itu
Tuh pemirsa, tidak hanya sekedar telepon, percaya 100% nggak boleh. Karena ini semua untuk kemaslahatan, biar si yang kurban itu juga baik, yang menerima daging pun juga betul-betul sehat. Ini yang penting ya, ini adab ini ya. Iyalah, nanti orang dikasih, waduh, ya, maaf, orang nggak mampu kan, jarang-jarang makan ikan, kasih ikan bangga, ternyata mengandung penyakit. Terus tambah dosa iki. Nah, Dosa. Nandur elek lah pokoknya ya. Nandur elek, woe ku elek pasti itu ya. makanya diajarkan itu. Iya. Pak Yai, kalau dibilang di Indonesia ini kayaknya yang dibilang jarang makan daging juga enggak, Pak. Kayaknya Tidak. yang jualan bakso sampai di pucuk-pucuk gunung Sudah. sana, semua orang sudah makan daging gitu ya. Betul. Apakah memang ritual ini adalah sebuah ritual ya? Memang perlu dilestarikan gitu, Ya, Pak. satu memang ini pembicaraan syariat itu perlu dilakukan terus-menerus. Karena apa? Supaya jiwa sosial kemanusiaan ini terus berkembang di masyarakat. Jangan kan itu seperti seandainya kita istilahnya, aku tahun kemarin sudah puasa Ramadan, masa ingin puasa lagi kan semacam itu kan. Jadi semacam itulah. Jadi sosial, karena sekarang sudah banyak istilahnya kepedulian itu mulai berkurang di masyarakat, kan gitu. Wis tak transfer ae wis ngono kan bisa Pak sekarang. Nah, sedangkan Ada sekarang duit. banyak dari pihak-pihak lain istilahnya mengatasnamakan agama untuk berkorban. Nah, takutnya kan gitu. Makanya kita dilatih bagaimana bersosial yang sesuai dengan syariat, yang tidak merugikan kepada siapapun. Makanya juga bukan bagi penerima, pemberi pun harus berhati-hati mendonasikan hartanya untuk zaman sekarang, takut disalahgunakan. Waduh, wis iki lek penyalahgunaan tekan ngisor sampai tekan dhuwur ini Pak Yai. Nah, apakah juga ini yang saya pikir ya Pak ya, apakah di balik ritual ini sebenarnya ada rangkaian mata rantai gitu ya, dari mulai peternaknya ya kan itu akhirnya hidup tuh para pedagangnya gitu ya Pak ya. Toh sebenarnya kan transfer duit wes gitu, kayak wong-wong itu sodako duit aja gitu misalnya gitu. Apakah ini ada mata rantai itu yang juga apa ya, ekonomi kreatif lah yang bisa menghidupkan suatu gerakan atau produktivitas masyarakat? Apakah seperti itu Pak ya kira-kira? Itulah dalam agama dilatih. Jadi keberuntungan itu bukan hanya satu orang. Jadi dengan adanya ritual ibadah yang semacam ini kan semua ada kesinambungannya. Benar. Jadi dengan antara satu dengan yang lain. Nah, dalam arti ibadah Allah secara menanamkan ibadah, sebuah ibadah selain hablinallah, habliminan nas, ikut juga menata ekonomi. Bagaimana ekonomi itu sebenarnya mulai ternak, akhirnya berternak yang baik agar bisa masuk kriteria kurban. Ada ilmunya ya, ada ilmunya kan itu kan ada kesinambungan. Sebenarnya secara tidak langsung Allah menata manajemen kepada umat. Ya, cuma kadang umat inilah yang menyalahgunakan itu. Dianggap karena apa? Dia pengertiannya hanya sebagai korban. Nah, jadi hanya sebatas itu aja. Jadi tidak didalami ada apa sih? Seperti kita makan nasi. Makan nasi, kenapa sih dalam Islam itu dianjurkan makan nasi? Walaupun hanya satu butir disuruh ambil makan. Karena apa? Kita prosesnya nasi. Kalau kita perdan luar biasa. Bagaimana si petani mencangkul bibit, tukang pupuk, tukang tanam, perawat. Jadi kan tidak hanya cukup satu orang. Betul. Nah, di situ makanya diajarin kalau makan begini kan menghormati semacam itu. Kurban pun juga semacam itu. Bagaimana cara dia merawat kambing, mulai dari situ. Dan sekarang kita begitu berkorban jangan sampai disalahgunakan. Betul-betul disalurkan kepada orang yang istilahnya di kampung situlah paling tidak mampu. Kalau dikatakan tidak mampu tidak ada, istilahnya agak di bawah lah gitu. Karena ibu tadi kalau di Indonesia tidak makan daging tuh kayaknya walaupun pedalaman tuh malah dagingnya hanya makan daging mulu. Malah daging melulu, nasinya enggak kan gitu. Iya, semacam itu. Iya benar. Jadi sekarang ada sebuah kebiasaan tuh kalau saya lihat ya di kompleks misalnya.
rame-rame urunan gitu ya beli. Terus habis itu dibagi nih sama kita semua. Menurut Pak Yai gimana nih? Boleh nggak sih dibagi gitu? Apa nggak seharusnya ke orang yang memang benar-benar Ya kalau membutuhkan, korban Pak Yai? itu kan sebenarnya yang paling utama ya, kita beli kambing, kita sembelih, kita bagikan. Kalau kita urunan lah satu komplek, umpamanya kita beli sapi yang besar, kita sembelih lalu kita bagi-bagi. Itu namanya bukan berkorban. Namanya apa, Pak? Ya namanya urunan beli. Pesta tahunan. Pesta tahunan. Akhirnya kayak gulai, Iya, sate namanya saja ini nyembelih korban, tapi dalam penyalurannya tidak sesuai. Oke, penyalurannya sekarang. Nah, penyalurannya gimana nih Pak Yai? Kan mesti didata gitu ya. Ini kira-kira siapa yang paling membutuhkan Ya, gitu. betul, harus didata. Jadi satu komplek itu kan pasti nggak sama jenjang ekonomi. Nah, kalau di situ ada, kita pindah ke gang sebelah kan semacam itu. Makanya dari MUI sendiri, dari Majelis Ulama dan dari Nahdlatul Ulama. Nah, kan sekarang zaman modern, jadi istilahnya ikan tadi dibungkus secara kaleng, kan bisa supaya dikanukan ke daerah lain yang sangat membutuhkan. Dan Gitu umpamanya ya. di daerah Malang, umpamanya di Masjid Belimbing, kurban kan banyak, sekitarnya kan cukup. Iya. Nah makanya ya, harus didistribusikan kepada tempat yang lain. Tapi kalau ke luar Jawa kan, kalau tidak sistem dibungkus yang modern, Ya nggak nyampe ya, nggak distribusinya nyampe. ya. Nah, makanya itu. Jadi pendistribusian ini juga penting dimengerti dari pihak panitia terutama. Gitu, nggak dibuat wah ini pesta tahunan mumpung. Iya Nah, Pak, itu. langsung gaya pesta sate gulai itu. Kalau di Kadang-kadang kan kompleks-kompleks. akhirnya disalahgunakan, kurbannya belum disembelih, tetangga walaupun dia itu kaya sudah menyiapkan beli kecap, Bakaran sate. Ayo siapa yang begitu? Saya pernah ngerasain begitu, makanya saya nanya nih kebenarannya bagaimana. Ya, Pak Yai, kita break dulu. Nanti kita bahas lagi di segmen berikut. Baik, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah satu ini. Ya, baik Pemirsa Dharma TV, sangat menarik sekali ilmu ini karena saya sendiri juga bertanya-tanya ketika saya pernah hidup di suatu kompleks dan di perumahan itu urunan gitu ya, mengadakan seperti biasa ritual Idul Adha, tapi kemudian itu dikembalikan lagi gitu ke kami gitu ya. Ya walaupun memang ya jarang-jarang sih kita makan kambing gitu dalam setahun itu karena menghindari gitu ya. Tapi saya jadi loh, kok gak dikorbankan kepada orang yang benar-benar membutuhkan ya, benar-benar membutuhkan. Kalau dikasih sih ya diterima aja kan Pak Yai. Tapi kalau yang benar-benar membutuhkan itu, nah itu kan harus ada penanganan khusus ini Pak Yai. Apa mungkin disangka kalau yang benar-benar membutuhkan ini, wis roto aja gitu. Ya. Itu loh, teknisnya itu loh Pak Yai. Ya, teknisnya. Makanya kurban itu kebanyakan kan diserahkan ke panitia. Mungkin bagi kita yang awam, panitia yang mengetahui mustahik atau yang hak menerima. Hanya kalau kita sendiri berkorban, ya nggak apa-apa. Tapi sebelum kita menyembelih korban, kalau kita istilahnya satu keluarga lah beli kambing, ayo kita sembelih sendiri, kita bagikan. Itu juga sangat baik. Tapi sebelum kita sembelih, harus didata siapa saja kampung kita, istilah komplek kita yang kira-kira berapa. Bukan terus kita urunan, wah kita sembelih, wah kita kerjakan bersama, lalu kita bungkus bersama-sama, bawa pulang bersama. Itu terjadi loh. Benar-benar terjadi itu Pak Yai. Yang terjadi itu. Makanya itu harus betul-betul dianukan. Ya. Baik, itu mungkin menjadi sebuah catatan bagi panitia juga Idul Adha dan juga bagi yang berkorban ya. Betul. Bahwa semua yang harus dilakukan itu benar-benar tepat sasaran. Betul. Seperti itu. Baik, jadi ini yang tadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa ritual Idul Adha itu tidak hanya acara beleh-belehan istilahnya, tetapi di sana ada
mata rantai sebab akibat yang sebetulnya bisa menghidupkan secara ekonomi ya Pak. Ya, kesejahteraan Bersama. Dan dari awal, dari mulai memelihara kambing yang bagus kan ada standar kualitasnya. Ya, betul. Itu sudah harus dipelajari secara baik dan benar sampai kemudian pada setahun kemudian ini benar-benar sudah siap. Ilmunya juga sudah penuh ya. Penuh. Istilahnya sudah siap untuk dikorbankan, buat korban. Gitu. Jadi 2 tahun ya, 3 tahun ya Pak Yai ya. Dan benar-benar segala dari awal sampai akhir itu berkualitas istilahnya yang dipelajari. Jadi istilah jadilah peternak yang baik. Baik. Sebenarnya kan ajaran di situ. Bagaimana? Ya dijaga agar sehat, gemuk kan. Intinya di situ. Jadi Allah menyiapkan korban. Kenapa kok harus syaratnya begini-begini? Supaya semua peternak ini betul-betul memperhatikan hewan. Jadi dari makannya, minumnya, kebersihan kandangnya. Karena apa? Bila kandang tidak bersih, otomatis penyakitan. Bila penyakitan, otomatis tidak masuk kriteria korban. Nah, bila makannya tidak perhatikan, pasti kurus. Kalau kurus, pasti yang tidak masuk kriteria. Maka dari situ sudah diajarkan bagaimana kamu berkasih sayang kepada sesama makhlukku. Kan seakan-akan gitu. Di antaranya hewan yang dikorbankan. Iya kan Pak, gitu. tapi menyembelih itu ada kasih sayangnya nggak Pak? Ya, kasih sayang, tapi kasih sayangnya untuk sebuah pengabdian kan gitu. Untuk hewannya gimana Pak? Ini saya pertanyaannya agak kritis ini. Iya. Gimana Pak? Apakah memang ada bentuk dari mengorbankan, membunuh ini ya istilahnya ya? Itu apakah tidak bertentangan dengan welas asih itu tadi, kasih sayang sesama makhluk? Makanya itu sudah sunnatullah, dalam arti perjalanan yang sudah ditakdirkan Allah, bahwa Allah menciptakan semua ini sebenarnya untuk manusia. Allah juga menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak, kan gitu. Jadi semua sudah diatur oleh Allah, semua diciptakan oleh Allah. Alam semesta ini kebutuhannya untuk manusia pada akhirnya. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu. Satu misal, kepada ular, kita kan sangat memuji, padahal Allah menciptakan ular bagi orang yang mempunyai sawah, tikus. Kemudian kan mata rantai makanannya ada fauna, flora dan fauna gitu ya. Dalam makanya itu. Jadi begitulah. Jadi untuk kesinambungan penjagaan alam ini. Keseimbangan. Untuk keseimbangan alam maka terjadilah satu ritual yang sebenarnya menjaga keseimbangan juga ya. Nah, hewan ini dikorbankan boleh yang betina atau hanya jantan atau boleh betina jantan Pak? Sebenarnya dalam ajaran kita betina pun boleh. Tapi kenapa kok yang jantan? Dikhawatirkan si peternak kalau di kita kan di kandang biasanya sendiri-sendiri. Tapi kalau di istilah Timur Tengah kan dilepas. Nah, dikhawatirkan apa? Nanti kalau kita ambil yang betina, jangan-jangan sedang hamil. Kalau secara ilmu hamil nanti kan perkembangbiakannya kan terlambat. Baik. Makanya itu, makanya terus akhirnya yang jantan menghindari agar selamat. Sebenarnya betina pun boleh. Ya. Dan mengurangi pejantan juga ya Pak. Kalau banyak pejantan kan tarung nanti. Tarung, rebutan. Betinanya ya, boleh juga itu ya Pak ya. Jadi teknik apa ada gitu ya pemikiran seperti. Saya pernah berpikir gitu. Kenapa ya? Mungkin untuk mengurangi pejantan supaya tidak terjadi bentuk kekeran. Rebutan bojo. Ya. Jadi begitu secara pengetahuannya kita sudah dapat. Nah, Pak Yai, langkah apa saja yang diambil untuk mencegah penularan wabah PMK dan apa saja imbauan yang dikeluarkan oleh MUI, Pak? Dari MUI semua sudah kerjasama dengan Menteri Kesehatan Hewan istilahnya di bidangnya istilahnya. Dan dari pemerintah pun sudah menurunkan vaksin untuk hewan yang mengalami gangguan penyakit PMK. Jadi kita tidak usah kita serahkan kepada ahlinya. Makanya sudah. Jadi kalau yang mempunyai ternak hewan dan di situ kok ada tanda-tanda penyakit ini, ya bisa menghubungi Dinas Kesehatan Hewan setempat karena vaksin sudah disiapkan.
Oke, ini Nah, bagi gitu. peternak yang menemui bahwa hewannya sakit ya Pak ya? Nah, itu seperti kemarin saya waktu kemarin acara di Kasembon, nah, juga Pak Camatnya mengimbau itu karena di Pujon kan banyak kurban itu. Nah, makanya apabila si peternak mempunyai hewan yang mempunyai gejala penyakit semacam itu, supaya cepat-cepat untuk melaporkan kepada kepala desa dan langsung ke kecamatan. Maka dinas kesehatan dari hewan akan turun untuk Oke. memvaksin. Jadi istilahnya sekarang tidak sulit kok semacam itu. Ada jalur-jalurnya. Oke, ini untuk mencegah penularan wabah PMK ya Pak. Terus kemudian imbauan apa Pak yang dikeluarkan oleh MUI ini Pak? MUI mengimbauan yaitu bagi kaum muslimin dan muslimat yang mau berkurban harus betul-betul teliti. Kalau dari MUI harus berkoordinasi dengan dinas terkait tentang kesehatan hewan. Itu himbauan MUI. Jadi harus mengikuti apa yang dilakukan pemerintah. Hewan itu betul-betul sehat atau tidak, itu harus dikoordinasikan. Makanya seperti di daerah selatan, di pasar-pasar hewan, itu sekarang setiap ada hari pasaran hewan itu ada dinas terkait yang turun Untuk mengawasi itu ya? mengawasi itu. Jadi sekarang sudah enak. Jadi apabila pemerintah langsung tanggap, jadi langsung turun, semua dikontrol satu persatu. Apabila ada yang gejala langsung ditangani, agar tidak penularan semakin banyak. Himbauan MUI yaitu kalau istilah mau beli hewan, berkoordinasilah kepada dinas terkait. Kebanyakan yang kena PMK ini adalah di tempat penggemukan, bukan yang istilahnya tradisional seperti di daerah kami. Itu kan biasanya merumput, tidak ada campuran dari konsentrat, tidak ada. Jadi alamilah itu. Jadi yang kena penyakit itu biasanya di penggemukan karena banyak lebih gopok gitu kalau bahasa Jawa ya, lebih rentan ya? Ya mungkin kayak ayam potong itu kan umur 40 hari segitu gedenya, begitu ada petir aja sudah gelebek-gelebek semua wis. Pak Yai, dengan modelnya makan konsentrat itu sebenarnya kan bagi kesehatan juga kurang baik Pak. Gimana menurut Pak Yai? Ya kurang baik betulnya, tapi karena sudah penggemukan lah, iya orang sini kan dipilih yang gemuk bukan yang sehat. Tapi kalau istri pilihnya langsing, gak gemuk. Baik Pak Yai, saya rasa apa yang sudah disampaikan Pak Yai ini sangat-sangat bermanfaat. Mungkin ada pesan-pesan nih bagi pemirsa nih Pak Yai. Ya marilah kepada semua khususnya warga Malang, dengan akan jatuhnya hari Idul Kurban, memilihlah hewan untuk kurban yang sehat dan selalu koordinasi sama dinas terkait. Dan apabila melaksanakan kurban, tolong distribusikan dengan secara tepat dan benar kepada hak yang menerima. Jadi para saudara-saudara muslim, siapa saja bila ingin kurban, Pondok Pesantren Al-Falah insyaallah siap untuk membantu penyembelihan sekaligus pendistribusian. Bisa dihubungi di nomor kami yaitu 082 171 777713. Baik. Jadi nomor yang mudah diingat ya. Biar itu banyak saudara teman yang sering menghubungi. Jadi tidak seperti yang sampaikan Ibu tadi, urunan, patungan disembelih dibagi sendiri, tapi di atas namakan kurban. Sebenarnya tidak, itu hanya istilahnya ikut menghormati hari raya kurban saja. Mak jelep langsung ini. Mak jelep ini teman-teman ya. Yes. Cekap Pak Yai. Nggih, cekap nggih. Matur nuwun sangat. Matur nuwun dan terutama kepada kru Damai TV, bila ada kata-kata atau apa yang kurang berkenan, saya sebagai manusia biasa mohon maaf.
Nggih, sami. Dan insya Allah apabila dibutuhkan ya untuk ngobrol-ngobrol, insya Allah siap. Siap, Ya, matur nuwun sanget. sami-sami, nggih. Nggih.